Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang ke-32 an tujaddidat taubata wal istighfara daiman wa an tataharraza min sughairil asam fadlan an kabairiha. Hendaklah senantiasa memperbaharui tobat dan istighfar, membentengi diri dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Wa anta ja'ala li nafsika sa'atan qabla naumi tuhasibuha fiha ala ma amilta min khairin aw min syarrin, serta menyediakan waktu khusus sebelum tidur untuk melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dikerjakan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Wa antahriso alal waqti fahuwal hayatu fala tusrif juz'an minhu min ghairi faidatin. Bersungguh-sungguhlah memelihara waktu, karena waktu itu adalah kehidupan. Jangan gunakan sebagian atau sedikit pun dari waktu yang dimiliki untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa anta tawarru'a anis syubhati hatta la taqa'a fil haram. Dan hendaklah engkau menjauhi perbuatan-perbuatan yang syubhat agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan. Qala alaihi salatu wassalam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kemalasan atau rasa malas menimpa hatiku, maka aku beristighfar atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa akhraja Abu Dawud bi sanadin hasanin sahih an Ibnu Umar qala kunna na'uddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata para sahabat, kami menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis beliau membaca rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah, ampunilah aku dan aku bertobat kepadamu, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima tobat dan maha pengasih. Bacaan itu dalam satu majlis dibaca sebanyak 100 kali. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dayqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasul bersabda, barang siapa yang mendawamkan atau membiasakan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberi penyelesaian dari setiap kebingungan, serta memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Qala alaihi salatu wassalam, inna syaitana qad aisa an yu'bada fi biladikum hada walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtakiruna min a'malikum wa sayardo bihi. Rasul bersabda, sesungguhnya setan itu telah merasa putus asa untuk disembah di negeri kalian ini. Nah, tetapi kalian akan mentaati setan pada hal-hal yang kalian anggap sepele.
dari amal-amal yang kalian lakukan, dan setan sudah merasa puas dengan hal itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi hati-hati ya dengan tipu daya setan. Memang setan sudah tidak bisa lagi disembah oleh orang-orang yang ada di Jazirah Arab setelah kemenangan al-Islam. Tapi ya, orang-orang akan mengikuti setan, mentaati setan pada hal-hal yang dianggap sepele. Dan yang sepele ini kalau terus dilakukan, akhirnya akan menjadi dosa besar juga. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, an Anasin qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaku fi ayunikum minasya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan beberapa amal yang dianggap lebih kecil daripada rambut, padahal kami di zaman Rasulullah memandangnya sebagai perkara-perkara yang bisa membinasakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian qala Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum nanti ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan ya untuk melakukan introspeksi setiap sebelum tidur. Qala alaihi salatu wassalam, la yazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi. Hadis hasanun sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti pada hari kiamat dua kaki setiap hamba atau dua kaki manusia tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afna, dari umurnya, untuk apa umurnya itu dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi, yang kedua tentang ilmunya, diamalkan untuk apa ilmunya itu. Yang ketiga wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga adalah ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Dan yang keempat adalah wa an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya, digunakan untuk apa tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi itulah perkara-perkara yang harus kita introspeksi, harus muhasabah sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala alaihi salatu wassalam, innal halala bainun wal haramu bainun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas, dan di antara yang halal dan yang haram terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Nah, barang siapa yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan syubhat, tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang samar, ya, yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Sebaliknya, barang siapa yang mendekati atau menyepelekan perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang haram.
karroi yar'a haulal hima yushaku an yarta'a fihi, seperti seorang penggembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar pagar-pagar kebun, ya maka gembalaannya itu dipastikan akan masuk ke dalam kebun tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ingat bahwa setiap raja itu memiliki wilayah larangan, dan wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghotun idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingat, di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya, dan apabila segumpal daging tersebut itu buruk, maka akan buruk pula seluruh tubuhnya. Dan yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Jadi manusia itu tergantung kepada hatinya. Apabila hatinya baik, maka akan baik semuanya. Sebaliknya, apabila hatinya buruk, maka akan buruk juga semuanya. Dan kebaikan atau keburukan hati ini dikaitkan dengan perkara-perkara yang halal dan yang haram. Nah, artinya makanan-makanan yang halal, gitu ya, pakaian dan apa saja yang kita pakai dari perbuatan dari perkara-perkara yang halal ini akan membuat hati kita menjadi baik. Sebaliknya, yang haram, makanan yang haram, pakaian yang haram, apa saja rizki kita yang bersumber dari perbuatan yang haram, maka itu pun akan berdampak buruk kepada hati kita. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatrukuna tis'ata asyaril halal makhafatal wuqu'i fil haram. Disebutkan bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan 9/10 dari perkara-perkara yang halal karena khawatir terjerumus kepada yang diharamkan. Nah, demikianlah sikap waro yang ditunjukkan oleh para sahabat, ya, yang harus kita teladani. Jadi kita harus menghindar, ya, dari perbuatan dosa, ya dosa kecil, apalagi dosa besar, karena hal tersebut akan mempengaruhi kondisi watak, hati dan karakter kita. Nah, demikianlah sahabat sekalian, kewajiban yang 32, yaitu hendaklah kita memperbaharui taubat dan istighfar kepada Allah, kemudian juga menjauhi, ya, perbuatan-perbuatan dosa, baik yang kecil, yang besar, dan kita senantiasa introspeksi diri, bermuhasabah sebelum kita nanti dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.